Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas salah satu mini project yang ada di course Tailwind CSS version keempat yang lengkap ya. Itu teman-teman bisa cek full course-nya itu di Udemy, itu linknya di bawah. Selagi kita masih ada promo gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang belum mengerti tentang Tailwind, itu gue juga sempat upload itu materi tentang Tailwind dasar ya. Itu merupakan bagian dari course Tailwind version keempat juga di Udemy, tapi gue share free ke teman-teman sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cek itu terlebih dahulu untuk mengerti tentang Tailwind CSS lebih jelas. Nah, langsung aja sekarang kita bahas overview ya dari mini project yang bakal kita bikin kali ini. Nah, jadi kira-kira teman-teman bisa lihat ini adalah card hover effect ya. Jadi kita bikin card hover effect. Teman-teman bisa lihat ini bentukannya. Jadi apabila gua hover ya ke image-nya, nanti akan muncul description dari image-nya ya. Mulai dari title-nya, lalu ini description-nya, lalu di sini ada button gitu ya. Nah, ini ada efeknya ya, ini masing-masingnya. Nah, ini teman-teman lihat. Nah, jadi ini terlihat simple, tapi banyak materi yang harus kita kuasai ya, konsep-konsep dari Tailwind-nya gitu ya. Dan ini semuanya full Tailwind CSS ya. Jadi kita nggak ada bikin yang dari CSS-nya satu pun gitu ya. Jadi ini murni semuanya pakai Tailwind kayak gitu. Jadi ini adalah bentukan dari mini project yang akan kita bikin sekarang. Nah, daripada lama-lama ya, langsung aja kita jump ke project-nya. Nah, sekarang langsung aja kita setup dari project-nya ya. Jadi di sini gua akan bikin folder baru, new folder. Itu nama foldernya adalah mini project ya. Nanti di dalam folder mini project inilah mini project kita akan kita bikin lagi foldernya gitu ya. Contohnya untuk project sekarang itu card hover effect gitu ya. Jadi ini akan gue bikin, lalu ini gue buka gitu ya. Nah, kita buka seperti ini. Lalu kita akan create lagi folder itu misalkan tadi namanya card hover effect ya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan buka VS Code-nya. Lalu di dalam VS Code ini kita akan drag ya ini sehingga dia kebuka di VS Code kita dan ini kita nggak butuh lagi ya. Ini akan kita close, ini kita gedein. Kita akan bikin dari indeks HTML-nya .html. Lalu di sini teman-teman gunakan emmet abbreviation yang disediakan oleh VS Code. Jadi tinggal tanda seru aja. Ini di enter, nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi HTML-nya langsung ke generate. Nah, untuk title-nya akan gua ganti di sini jadi card hover effect gitu ya. Nah, ini kita save, kita akan buka dia menggunakan live server. Kalau misalkan live server belum ada di text editor atau VS Code teman-teman tinggal ke extension, nanti cari live server ya. Nah, ini udah gue jelaskan sebelumnya, in case teman-teman lupa gitu ya. Ini dari read weekday ya. Nah, ini tinggal diinstal, nanti dia akan bisa dipakai gitu ya. Nah, cara pakainya teman-teman bisa klik kanan di sini, open with live server, atau klik kanan di file ini, itu open with live server kayak gitu. Nah, ini tinggal diklik aja, harusnya nanti dia akan ke-open di browser teman-teman ya, ini live servernya. Nah, sekarang mari kita give a shot, misalkan kita akan punya H1, itu tulisannya adalah hello world, kita save, harusnya di live server kita langsung muncul hello world ya. Nah, sekarang ini udah selesai ya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan Tailwind-nya. Nah, untuk penggunaan Tailwind, kita pertama bisa pakai CDN, tadi ya bisa pakai Tailwind CLI ya. Tapi yang paling gampang nge-setupnya adalah CDN ya. Jadi untuk pertama ini kita akan pakai yang CDN dulu ya. Nah, untuk tata cara setupnya kita udah belajar tadi ya. Harusnya teman-teman udah paham. Oke, kita balik ke text editornya. Kita akan paste script CDN-nya. Harusnya sekarang si Tailwind CSS-nya itu main. Nah, buktinya apa? Tailwind CSS ya, itu akan menerapkan CSS reset ya. Itu kan H1 kan tadi ada default style-nya. Tapi kalau sekarang kita balikkan ke browser, default style dari H1 hilang ya.
karena CSS reset yang disebabkan oleh Tailwind CSS. Nah, sekarang kita akan coba kelas dari si Tailwind CSS atau utility kelasnya. Ini udah main apa belum gitu ya. Misalkan dari teksnya kita akan ganti jadi XL, teksnya akan kita jadiin red gitu ya. Lalu font dari teksnya kita bikin bold. Kita save, kita balik ke browsernya. Di sini ada Hello World ya. Nah, ini udah main ya, berarti stylingnya. Nah, kita balik lagi ke project atau VS Code kita. Di sini dapat teman-teman rasakan ya, ini waktu gua misalkan teks gitu ya, ini control space gitu ya, itu nggak ada suggestion-suggestionnya. Artinya si Tailwind IntelliSense kita atau extension Tailwind IntelliSense ya, itu belum main gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman belum nge-install, install dulu terus di-enable ya. Kalau udah aman berarti. Tapi sekarang ini belum main. Kenapa? Karena si VS Code kita tidak terlalu pintar untuk mengetahui CDN ini dari si Tailwind gitu ya. Nah, caranya di sini kita akan bikin aja file tailwind.config.js gitu ya. Ini file config dari Tailwind. Dengan kita bikin file ini, sekarang si VS Code ngerti, oh ini ternyata projectnya tentang Tailwind gitu ya. Jadi di sini dia ngerti nih. Nah ini warnanya udah ada warna merah ya karena ini makai dari color bawaan dari si Tailwindnya. Ini kalau teksnya kita control space, maka akan muncul berbagai kelas-kelas atau utility class yang disediakan oleh Tailwind. Artinya ini udah aman kayak gitu. Nah, jadi sekarang untuk setup projectnya itu udah selesai ya. Nah, sekarang langsung aja kita bikin card hovernya ya, card hovernya. Jadi di dalam sini itu gua akan pengen, sorry di sini ya, itu gua akan kasih kelas aja di body, itu kelasnya flex, terus dia flex dash call gitu ya. Teman-teman bisa juga nggak ngasih kelas di body, lebih bagus juga sih ya. Tapi nggak ada masalah. Dan di sini minimum height-nya akan gua kasih screen gitu ya. Seperti ini gua save. Lalu kita coba lihat sebentar ya. Nah, bentukannya masih sama ya, nggak ada beda. Ini cuman tentuin display-nya aja sama minimum dari height-nya. Lalu setelah itu di bawahnya kita akan bikin div ya. Jadi nanti car kita itu munculnya mungkin akan ada 3 car ya. 3 car di setiap ininya barisnya. Artinya akan ada 3 kolom car gitu ya. 3 kolom car. Nah, seperti itu. Nah, sekarang mari kita bikin div-nya terlebih dahulu untuk ngatur si display-nya atau si layout-nya ya. Jadi kita bikin kelas di sini. Kelas kita adalah grid ya. Kita pengen tadi ada 3 ya. Ada 3 kolom. Jadi grid calls-nya itu di 3 seperti ini. Nah, karena kita pengen dia responsif ya. Mungkin waktu nanti size-nya itu di MD kita pengen 2, di LG pengen 3 gitu ya. Jadi by default karena ini mobile first ya, grid calls-nya akan gua bikin 1. In case dia masuk ke size atau dari screen-nya itu MD gitu ya, kita akan bikin grid dash calls-nya jadi 2. Lalu kalau dia LG ya, itu ukuran untuk ukuran desktop atau komputer gitu ya, itu grid dash calls-nya jadi 3 kayak gitu. Nah, ini akan gua save. Nah, sekarang ini untuk displaynya harusnya ini udah aman ya, udah aman. Nah, sekarang gue pengen ada apa namanya di antara setiap elemen ya, elemen dari si container grid kita ini nanti akan ada gap gitu ya. Jadi akan ada gap di sini itu adalah 6 ya atau sekitar 24 pixel dan gue pengen akan ada margin ya di arah X dan margin di arah Y ya. Jadi MX itu di 4 ya. Lalu kita akan punya MY itu di 10. Oke. Nah, untuk MX di 4 itu gue pengennya itu untuk ukuran mobile gitu ya. Nah, in case nanti dia itu ukurannya bukan mobile ya atau di atas LG gitu ya. Jadi di LG ke atas, MX-nya gue pengen itu mungkin 20 ya. Jadi biar agak jauh jaraknya. Nah, seperti itu. Ini akan gua save. Harusnya ini untuk si display kita. Nah, sekarang sekarang kita akan bikin untuk si card hovernya ya, card hovernya.
Mungkin di sini gua akan kasih dia div gitu ya. Dan di sini kita akan kasih dia kelas terlebih dahulu. Jadi di kelasnya ini kita akan kasih dia by default ya, itu backgroundnya kan kita pengennya ke si image kita nanti ya. Unsplash, gua akan buka Unsplash. Jadi kita akan ambil image dari Unsplash ya. Oke, sorry, Unsplash ini. Jadi di sini kita akan ambil image-nya ya. Jadi kan ini card gitu ya. Nah, card-nya itu nanti akan ada image itu dari si Unsplash ini. Nah, jadi gua akan kasih tema itu tentang Indonesia ya. Nah, Indonesia, tapi gue pengen keindahan Indonesianya biar lebih agak bagus ya yang kayak gini nih. Gue pengen, jadi kayak ada laut-lautnya ya. Jadi Indonesia Sea mungkin kodenya. Nah, ini kan bagus ya bentukannya. Nah, mungkin ini yang akan kita pakai ya. Nah, karena ini bentukannya car ya, jadi kan ada tiga nanti misalkan di sini ya, tadi kan grid calls-nya tiga gitu ya. Harusnya itu nggak perlu gambar yang ukurannya bagus banget gitu ya. Jadi kita tinggal klik kanan aja di sini, itu copy image address-nya aja. Jadi kita akan pakai dari URL-nya ini aja. Ini gua paste ya. Nah, jadi kita ambil dari ini aja ya. Nah, ini kan width-nya nggak gede-gede banget juga ya. Karena ini cuman car gitu ya, nggak perlu bagus juga dari image-nya. Karena kan car itu juga kecil ya. Jadi harusnya image yang pixelnya kecil nggak ada masalah gitu ya. Jadi kita akan ambil aja dari sini ya. Jadi tinggal klik kanan, copy image address. Oke, seperti itu. Jadi kita balik lagi ke sini kita. Jadi yang pertama ya, ini misalkan ini untuk card 1 ya. Misalkan ini untuk card 1. Jadi gua akan bikin komennya ini untuk card 1 gitu ya. Nah, misalkan di sini kita akan kasih yang pertama ya untuk si div-nya itu kalau misalkan image-nya ya in case ya image-nya itu nggak kebentuk nanti ya seenggaknya kita ada warna background ya. Misalkan di sini gua akan kasih background-nya itu dari gradient ya. Gradient seperti ini dan gradiennya itu bisa to bottom atau to right terserah ya. Jadi di sini gua akan to bottom aja, to B gitu ya. Lalu kita pengen dari from-nya itu from red ke pink mungkin ya. Jadi from red dash from pink aja. From pink dash 300 to red sorry to strip ya. To strip red dash 500 gitu ya. Nah, ini akan gua save dulu. Kita akan kasih height-nya dulu ya. Height-nya itu sekitar 64 mungkin. Jadi 64 kayak gini atau 256 pixel. Kita akan coba save, kita coba lihat ya. Nah, kira-kira bentukannya akan jadi seperti ini ya. Oke, jadi ini nanti akan ada 3 gitu ya, akan ada 3. Jadi waktu ini gua copy ke bawah ya, Alt Shift bawah. Ini ada 3 nanti. Nah, contohnya kayak gini ada 3 atau ada 5 dan 6 terserah ya. Nah, jadi dia responsifnya ini akan main ya. Ini akan gua Ctrl Shift I, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini jadi 2, jadi 1 gitu ya. Ini responsifnya. Artinya ini udah main responsifnya. Nah, sekarang kita akan tambahkan image ya. Ini akan gua balikan lagi jadi 1 ya. Ini card 1. Nanti baru kalau udah selesai semuanya baru kita copy ke bawah untuk card 2 dan card 3-nya. Nah, sekarang kita akan ambil dari image ya. Image dan untuk src-nya kita akan ambil dari sini tadi. Nah, ini ya. Misalkan yang ini kan Raja 4 ya, ini tinggal klik kanan, itu copy image address gitu ya, seperti itu. Lalu kita tinggal di sini, di src, gue tinggal paste gitu ya, gue paste ini. Gue akan Alt Z biar kita nggak scroll kanan, klik kanan ya. Kita save, kita lihat lagi bentukannya, nah ini ya. Nah, berarti ini udah ke bikin ya untuk gambarnya. Lalu kita balik lagi ke sini. Kita pengen apa lagi ya? Kita akan kasih kelas mungkin ya di sini ya. Oh ya, kita bikin ALT-nya dulu. Mungkin alt-nya ini tadi Raja 4 ya. Jadi nama ininya image-nya itu Raja 4. Kita akan kasih di sini kelas ya. Untuk kelasnya gue pengen itu width-nya itu dia akan mengikuti parent-nya ya. Dan height-nya juga ya. Jadi height-nya full, width-nya full. Dan kita pengen objeknya itu objeknya cover
Jadi kalau image itu object feed-nya itu bisa cover ya. Nah, itu tinggal object cover kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi nanti image kita bisa cover ya. Jadi ada cover, contain ya. Mungkin teman-teman udah belajar juga ini di materi background ya. Jadi ada cover, contain kayak gitu. Nah, jadi objeknya akan cover. Lalu di sini kita akan kasih transition nanti. Kalau misalkan nanti akan ada transition ya. Jadi transition, gue akan kasih transition. Itu kita nanti akan ada transition transform ya. Transform mungkin kita akan bikin dulu seperti ini dengan duration itu 500 gitu ya. Sorry, duration strip 500. Oke, kita save. Oke, kita balik lagi. Nah, ini bentukan image kita sekarang. Dan selanjutnya kita akan bikin teks ya untuk si image ini di bawahnya. Jadi di bawah sini nanti akan ada teks itu div ya. Div. Di dalam div inilah nanti teks-teksnya gitu ya. Nah, misalkan di sini gua akan kasih P itu Raja Ampat. Gua akan save dan nanti akan ada P lagi nih description tentang si Raja Ampat ya. Let's give a shot. Kita akan cari di sini tentang si Raja Ampat. Raja Ampat itu apa ya gitu ya. Oke. Kita akan bilang di sini description biasanya muncul ya. Ini AI dari Google mana dia? Nah, ini. Ini akan gua copy. Kita copy aja ya. Lalu kita balik lagi di sini, kita akan paste ya dia nih. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, gua pengen ya si tulisan ini ya. Nah, ini tuh dia nggak muncul gitu ya. Nah, nanti dia waktu ini di hover aja tulisan ini naik ke atas. Kan pengennya kayak gitu idenya ya, idenya. Jadi, gua nggak pengen ini muncul gitu ya. Nah, karena image kita tadi udah ngambil semuanya ya, harusnya sekarang si div ini dia nggak dapat ya. Dan kita akan bikin di sini si overflow-nya. Jadi di sini gua akan kasih kelasnya overflow hidden ya. Kita save, mari kita lihat. Nah, ini ya. Si image-nya sekarang, sorry, si teksnya tadi nggak muncul gitu ya. Nah, sekarang kita akan kasih di sini kelasnya ya. Jadi ini akan gua kasih kelas dan seperti ini ya. Nah, untuk kelas yang ini gue akan kasih dia relatif ya. Kelas ini gue kasih relatif agar ini gue bisa kasih absolute ya. Relatif ini adalah position ya. Materi tentang position, tentang CSS gitu ya. Nah, ini akan gue kasih absolute. Jadi di sini absolute dan gue akan kasih inset 0 ya. Jadi inset 0. Nah, ini. Jadi dia akan kasih property inset di CSS itu 0px gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu waktu insetnya ini udah gua kasih ya, gua pengen nanti backgroundnya gua akan kasih dia black mungkin ya. Dan waktu dia muncul nanti gue pengen opacity-nya ya, opacity itu mungkin di 40 gitu ya. Opacity-nya 40, jadi dia 0,4 ya. Jadi dia nggak jelas banget nanti. Nah, agar nanti image-nya akan tetap terlihat. Jadi idenya nanti waktu gua hover ya, itu teksnya akan muncul dari bawah ke atas gitu ya, menutupi ini. Nah, tapi gue pengen gambarnya tetap kelihatan dikit gitu ya, makanya gue kasih opacity di backgroundnya. Nah, seperti itu. Lalu setelah ini kita bikin, kita akan tentukan ini ya, ini kan flex call ya, kita akan bikin flexnya dulu. Jadi ini flex, dash call, kita tentuin justify-nya di center, kita tentuin items-nya juga di center ya, jadi dia biar ke tengah gitu ya. Lalu di sini gue pengen ya, dia akan ada translate y-nya itu full gitu ya, jadi dia di bawah gitu. Jadi translate dash y dash full. Nah, seperti ini. Jadi dia translate y-nya akan full. Tapi waktu kita hover nanti ya, waktu kita hover, kita pengen translate y-nya itu naik ke 0 gitu ya. Jadi di sini waktu kita hover, kita pengen translate dash y itu ke 0 gitu ya. Dan kita akan ada transition.
transitionnya itu bisa all ya, atau bisa transform ya, karena ini spesifik ya ke si translate gitu ya. Jadi transform dari transitionnya. Lalu kita akan kasih duration ya di antara transition itu sekitar 500. Oke, ini strip 500 kayak gini ya. Ini gua save. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman lihat ya, ini kenapa waktu kita hover ya, itu dia nggak main dari transformnya atau translate-nya tadi ya, yang ini nggak main. Karena yang kita hover adalah si image. Nah, sedangkan yang kita pengen transitionnya main itu di div ini. Nah, ini kan beda ya. Ini hovernya di sini, yang kita hover waktu kita coba itu si image-nya. Lalu gimana caranya yang kita hover si image, tapi yang ini main juga gitu ya. Nah, jadi kita akan pakai group. Jadi ini kita anggap nih sebagai satu kesatuan. Nah, karena kita anggap dia sebagai satu kesatuan, makanya di sini kita akan kasih dia kelasnya kelas group gitu ya. Jadi kita kasih group. Nah, waktu ini udah kita kasih grup ya, harusnya sekarang udah bisa waktu kita hover, ini juga, sorry, yang image kita hover, ini yang, apa namanya, yang ini main gitu ya. Nah, kita coba, nah tapi belum main. Kenapa? Karena kita pakainya di sini hover. Jadi, kita juga bisa pakai grup dash hover gitu ya. Ini gua save, harusnya sekarang, nah teman-teman bisa lihat ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang main dia. Kenapa main? Karena ya ini grup hover gitu ya. Jadi waktu si grupnya di hover ya, ini kita grup di sini ya. Ini kita grup gitu ya. Jadi apapun di dalam ini ya yang di hover, ini akan main si translate y0-nya ini. Jadi dari translate y full dia muncul ke translate y0 kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu maksudnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang biar lebih bagus, kita akan kasih sedikit styling ya, styling di sininya. Mungkin ini akan gue kasih rounded, teksnya akan gue kasih white, dan lain-lain ya. Kita akan coba, let's give a shot. Oke, jadi di sini relatif ini akan gue hidden ya, nih. Teman-teman bisa pencet Ctrl B. Dan di sini gue akan kasih dia rounded dash XL seperti ini. Kita save. Lalu apa lagi ya? Dari sininya sepertinya udah ya. Ya. Nanti kita lihat lagi kalau misalkan belum, kita akan fokus ke teksnya dulu ya. Jadi di sini untuk teksnya kita akan coba ambil misalkan di sini kita kasih class yaitu text dash white text dash lg terus fontnya bold dan margin bottomnya di 4 gitu ya. Kita save. Lalu yang di bawahnya kita akan juga kasih class seperti ini. Kita pengen teksnya juga white ya. Nah, karena semua teksnya ini white, kita bisa pindahin aja yang ini ke atasnya gitu ya. Jadi ini ke atasnya ini aja. Jadi biar nggak ngulang gitu ya. Nah, jadi ini kan dia elemen anaknya akan ngikutin. Oke, kita lanjut lagi. Ini teksnya ukurannya akan gua kasih MD. Margin bottomnya juga di 4. Dan kita pengen teksnya ini di center ya. Dan akan ada padding sebesar 2 gitu ya. Atau sekitar 8 pixel. Kita save. Mari kita lihat lagi. Oke, ini udah bagus ya. Tapi untuk roundednya ini kayaknya belum muncul ya. Kita coba rounded XL. Ini udah ya. Tapi dia belum nge-rounded. Oke. Rounded XL. Harusnya udah rounded ya. Kenapa dia nggak rounded ya? Nggak muncul roundednya. Oke, harusnya overflow hiddennya ini di setiap cardnya ya. Sorry, ini full Ctrl X. Kita paste, kita save. Oke, jadi rounded XL-nya muncul. Oke, aman ya. Nah, ini udah bagus ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, udah jadi ya, udah lumayan jadi. Oke. Nah, sekarang gue pengen nanti akan ada seperti button panah gitu ya di sini.
Jadi kita akan ada button panah. Jadi untuk button panahnya kita akan ambil dari font awesome ya, dari Google ya. Jadi font awesome itu kita pengen iconsnya ya. Nah ini tinggal diklik aja. Ini gua klik di sini ya. Jadi kita akan find dari fontnya ya. Kita search aja di sini arrow. Misalkan, let's try arrow. Itu ada apa aja ya? Ini ada banyak harusnya ya. Ini yang pro. Kita pengen yang dapetin yang free ya. Free, oke. Nah ini akan kita cari arrow-nya. Location arrow. Kayaknya location arrow good ya. Karena ini tentang apa namanya tempat ya. Location arrow is good. Jadi ini akan kita klik aja. Kita akan ambil ya location arrow-nya. Nah ini kalau misalkan teman-teman pakai ya ini caranya. Ini di HTML pakainya kayak gini. Ini kita bisa nih untuk animationnya klasik regular. Gue pengen download SVG-nya aja kali ya. Atau kita bisa nggak copy SVG-nya? Nah ini ya, gue copy SVG-nya ini aja. Jadi ini gue copy ya. Nih, gue copy. Jadi tinggal diklik aja, nanti dia akan ke copy. Lalu kita akan tambahkan di bawah sini. Jadi akan ada button di sini. Kita akan kasih dia kelas dulu ya. Kelasnya. Jadi untuk kelasnya gue pengen width-nya itu nggak gede-gede banget. Jadi sekitar 10 ya atau 40 pixel. Dan height-nya juga sama ya. Itu juga 10 atau 40 pixel. Dengan nggak usah pakai warna ya. Kita kasih rounded aja di sini. Rounded-nya full gitu ya. Nah, kita akan kasih dia flex agar dia taruhnya di center ya nanti ya. Item center. Justify juga di center. Lalu kita akan kasih dia akan ada transform ya. Transform ya jadi dia ada apa nge-scale gitu ya. Nge-scale. Jadi kita akan kasih dia transform dan nanti akan ada scale waktu di hover aja, sorry. Jadi waktu di hover akan ada scale dash 110 mungkin. Lalu waktu di hover kita juga pengen backgroundnya akan jadi red 500. Kenapa gue pilih red ya? Karena Indonesia kan merah putih ya, jadi red gitu ya. Idenya dari situ aja gitu ya, gampang aja. Nah kan ini ada hover ya. Hover berarti kan akan ada dua kondisi gitu ya. Jadi kita pengen ada transition. Transition itu transition all aja ya. Jadi biar aman. Transition all. Jadi kita nggak perlu nge-transition dia satu-satu gitu ya. Nggak perlu kayak transition transform, transition color, nggak perlu. Jadi transition all aja di sini. Dan durationnya itu duration 500 gitu ya. Nah, lalu kita paste si SVG kita tadi, kita save. Oke, it's not white. Let's see font iconnya. Kita akan ganti stylingnya dulu ya, paling. Ini klasik, do tone. Ini ada banyak juga ya, sharp. Kita pengen yang mana? Yang klasik mungkin ya. Stylingnya kita akan ganti, colornya jadi white. Ini yellow. White gimana caranya? White seperti ini mungkin. Oke, kita pengen dia kayak gitu. Oke, ini udah white. Terus ukuran dari SVG-nya juga gua pengen ganti ya. Jadi mungkin 2XS atau XS, terserah ya ini. Gua copy lagi. Kita akan paste di sini. Kita save. Kita akan coba lihat dari card hover-nya. Oh, ini terlalu kecil ya. Kita akan pakai yang SM ya. Kita copy. Kita balik lagi. Kita paste ini untuk si SM. Oke. Let's give a shot. Oke. Lumayan gede juga. SM nggak ada. Mungkin kita bisa bikin ya. Bikin ukurannya sendiri ya. Mari kita coba. Mungkin di height-nya udah 14. Mungkin width-nya gue pengen 15.
height-nya akan gue ganti jadi 17 mungkin. Let's give a shot. Oke, lumayan agak gede. Mungkin sedikit lebih gede lagi ya. Ini 24. Ini juga 24. Kita save. Oke, ini jauh lebih bagus ya. Oke. Oke, menurut gua ini oke. Jadi sekarang kita punya card hover-nya ya. Nah, di sini kita akan hapus untuk si hello world-nya. Dan di sini kita juga akan hapus ya ini komenan dari si font awesome-nya ya. Kita akan hapus komenan dari font awesome-nya ini. Oke, gua save. Oke, aman harusnya. Mari balik lagi. Oke, masih aman. Dan sekarang kita akan copy ini ya. Ini kan card-nya cuma ada satu, sedangkan kita kan tadi ada 3 ya minimal untuk grid-nya ya. Calls-nya ini biar bagus gitu ya. Cuman di sini gue akan bikin 6 aja. Jadi ini yang pertama ya. Kita akan Alt Shift bawah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Oke, let's save. Nah, ini teman-teman bisa lihat dia ada 6 biji. Nah, sekarang karena kita udah bikin ya, ini 6 semuanya aman. Dan gue pengen ngeedit ya, ini untuk image-nya ya masing-masing. Jadi kita akan balik lagi ke Unsplash. Mungkin gue akan pilih image yang mana lagi ya. Yang ini mungkin, ini Bali Beach. Ini gue copy image address, ini untuk yang kedua ya. Ini untuk yang kedua. Jadi ini card yang pertama, Ctrl C. Kita paste tadi yang ini ya, ini card 2. Dan image-nya ini akan gua ganti, hapus. Gua akan lihat dari sininya. Itu tinggal Windows F gitu ya. Jadi ini dari sini. Nah, kita save. Kita coba lihat. Let's see. Oke ya, ini untuk si Bali-nya. Nah, untuk tulisannya gue juga pengen ganti. Jadi di sini, mari kita lihat Pulau Bali description ya. Oke, seperti ini. Nah, jadi ini tinggal di copy. Lalu kita paste di sini ya. Oke, lalu kita bilang ini Pulau Bali. Oke, kita save. Kita balik lagi. Oke, aman ya. Aman, kita lanjut ke image yang selanjutnya. Mungkin gue pengen Komodo ya. Pulau Komodo itu bagus-bagus sih ininya. Foto-fotonya harusnya. Oke, ini Nusa Penida. Oke, kita ke ini Indonesian Sand. Ini nggak ada yang kelihatan ya. Ini West Manggarai, Manggarai Barat ini. Kalau Komodo. Ini Nusa Tenggara, Coral Reef, Land. Oke, Pulau Kelor. Ini, nah ini ada Pink Beach ya. Ini akan gue copy. Jadi ini gue suka. Copy image address. Kita akan ambil untuk card ketiga ya. Ini card ketiga. Windows F ya. Ini cardnya. Jadi ini card ketiga. Kita akan paste tadi. Windows F itu yang paling atas harusnya ya yang ini. Oke. Ini save. Oke ya. Jadi ini untuk si Pink Beach. Pink Beach deskripsi. Oke. Oke, ini akan gua copy. Kita balik lagi ke sini. Ini kita paste. Jangan lupa titiknya ya. Oke. Lalu ini jadi Pantai Pink. Oke. Ini gua save. Kita coba lihat. Oke, ini untuk Pantai Pink. Teman-teman bisa lakukan ini setelahnya ya. Setelahnya tinggal dilakuin aja. Jadi sekarang gua akan tambahin aja ya. Jadi kira-kira seperti ini. Oke, sekarang karena udah semua ya. Jadi ini udah semua dari card hover-nya. Mungkin gua akan kasih sedikit title.
di bagian atas ya. Jadi di atas ini kita akan kasih dia title. Jadi ini akan ada H1, itu titlenya adalah Car Hover Effect ya. Dan di sini kita akan kasih dia kelas juga. Mungkin hampir sama kayak yang di sini ya. Kita akan kasih dia margin juga gitu ya. Jadi ini gua copy, gua paste di sini. Lalu setelah itu untuk ukuran teksnya kita akan kasih dia 4XL dengan font bold. Dan di sini kita akan coba save dulu. Nah ini ya Car Hover Effect. Oke aman. Dan di sini untuk MY-nya gua akan kasih mungkin bukan 10 tapi 5 aja ya karena ini terlalu jauh. Jadi ini Car Hover Effect. Oke, jadi sekarang kita lihat ya. Nah, ini adalah untuk project pertama kita ya, atau mini project pertama kita dengan Tailwind ya. Itu kita bikin car hover effect. Di sini desainnya cukup menarik ya. Jadi di mana car-nya itu untuk description-nya, teman-teman bisa hover dia, maka description-nya akan muncul gitu ya. Nah, jadi bentukannya seperti ini. Nah, jadi ini adalah mini project kita yang pertama. Gue harap teman-teman bisa mengikuti. Kita lanjut ke next-nya.